Karena dong Pak Luhut kan bilang polemik ijazah Pak Jokowi ini nggak perlu dan justru malah bikin beban pikiran baru buat Pak Prabowo. Tanggapannya gimana? Ya, jadi saya kira pernyataan dari beliau ini 11-12 ya, dengan pernyataan anggota DPR yang menurut saya sudah kehilangan akal gitu ya. Jadi gini, membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal paling hakiki atau paling esensi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Ini yang penting. Jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir, orang-orang yang menanya ijazah itu bahkan mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang akan mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan satu jari tangan menunjuk ke sana, tapi tiga jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri, ya yang sakit itu siapa, ya gitu. Karena apa? Karena ini pikiran orang-orang waras, orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran seseorang yang tidak jujur, seseorang yang tidak negaranya. Jawaban itu aja. Artinya meskipun dapat pernyataan dari Pak Luhut seperti itu, sikap dari Mas Roy Suryo dan teman-teman tetap akan mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi ya, Kasliani. Ya, justru kami senyum dan tertawa saja mendengar itu. Seseorang justru malah berpikir jauh dari kelaran, jauh dari pikiran waras malah. Itu kalau menurut saya. Jadi orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan tuh bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika, etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting. Mana ada orang nanggung kasus hukum, tapi sebenarnya dia tidak jujur atau tidak beretika. Itu yang sekarang banyak terjadi. Jadi kalau menurut kami, ya mungkin saja orang bisa menang di tataran hukum karena dia menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ketidakjujurannya atau licik atau siasatnya. Tapi bagi kami, yang kami itu mengutamakan tidak hanya hablum minanas, tapi juga hablullah ya. Moga dia tahu istilah ini ya. Kalau nggak tahu belajar dia ya. Itu adalah apa? Kita mengutamakan kepada kepercayaan, kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Orang yang perlu kita kejujurannya dan kenegarawanannya, bukan kelicikannya dan kemenangannya. Mas Roy, tapi kan kemarin Kapolri juga bilang kalau nanti dalam pengujian akan melibatkan eksternal juga. Apakah ini cukup melegakan buat teman-teman dan juga Mas Roy Suryo? Nah, kalau bagus. Kali saya dukung Pak Jenderal Listio Sigit Bowo kemarin ketika itu menyampaikan statementnya di antara sambutannya pada saat melepas sekitar tujuan buruh di kantor Mabes Polri ya, beliau mengungkapkan akan mengupayakan pihak eksternal. Saya kira ini bagus, sesuai dengan tagline dari Polri sekarang ini ya, karena kan kalau Polri itu kan memiliki tagline yang dia bisa benar-benar menggunakan cara-cara yang kemudian objektif, kemudian cara-cara dia yang kemudian presisi, ya istilahnya kan presisi. Ya, utamakan kepresisiannya dan itu tunggu janji itu. Karena kalau presisi berarti Polri itu akan menggunakan rata-rata sesuai dengan skep atau sesuai dengan surat keputusan. Kalau gelar perkara itu juga akan terbuka dan kemudian akan melibatkan pihak-pihak eksternal. Menurut saya penting Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo selidiki atau terkait dulu puslap 4 ya, yang dalam catatan saya, tulisan saya terakhir, setidaknya sudah ada tiga kesalahan besar yang dilakukan oleh puslap 4. Yang pertama adalah tidak melakukan identifikasi ijazah itu dengan uji pembanding yang transparan. Padahal saya sudah uji sesuai dengan 11.15, 11.16, dan 11.17 itu tidak identik. Yang kedua, jangan gunakan barang bukti atau alat bukti yang rekayasa, misalnya koran kedaulatan rakyat yang palsu, ya. Karena sebenarnya kami sudah menemukan koran kedaulatan rakyat yang benar, yang edisinya tertulis bukan puasa tetapi pasa atau poso. Dan yang ketiga adalah apa? Perbedaan antara waktu KKN, kuliah kerja nyata. Kemarin Pak Dirti Pidum mengatakan pada tanggal 22 Mei itu katanya Saudara Jokowi itu KKN pada tahun 1983. Padahal kemarin Jokowi sendiri mengatakan KKN-nya adalah awal 1985.
Jadi mana yang benar gitu kan. Jangan kemudian malah ini membuka kotak Pandora atau malah membuat rusak citra dari Puslapor yang itu sudah didirikan sejak tahun 1953, yang itu katanya menjadi trademark atau katanya menjadi contoh dari Puslapor mancanegara. Pak Kapolri, tertibkan dulu Puslapor Mabes agar masyarakat percaya lagi dan jangan kemudian merekayasa atau menggunakan alat-alat bukti yang tidak benar. Nah, ngomong-ngomong soal tadi KKN kan juga kayaknya rencananya mau melaporkan soal skripsi palsu ya, Mas Roy. Ini update-nya gimana? Ya. Udah mengumpulkan alat bukti? Ya, hari-hari ini sebenarnya salah satu sahabat kita, ya, Dr. Rismon Sianipar, itu sedang berada di area lokasi. Dan itu setidaknya ada banyak perkembangan. Yang pertama, banyak sekali nih buzzer yang kemarin mengemukakan, datang ke Wonosegoro, kemudian datang ke Kotoyan, dan ternyata dipermalukan. Tidak, justru Saudara Rismon, kemudian teman-teman dari Sentana, itu menemukan fakta bahwa cerita-cerita soal Jokowi pernah KKN di sana itu hanya katanya-katanya. Jadi itu hanya katanya, tidak ada satu orang pun yang bisa menceritakan bahwa dia adalah yang asli. Jadi itu hanya cerita dari tukang fotokopi. Tukang fotokopi dapat cerita dari siapa. Jadi itu hanya katanya semua. Jadi itu hanya katanya. Dalam bahasa hukum, katanya itu hanya testimonium di auditu. Artinya itu tidak bernilai secara hukum. Yang kedua, hari ini yang menarik, ya. Dr. Rismon dan teman-teman tim Santana sudah juga ketemu dengan Pak Kasmujo, ya, langsung di rumahnya di Pogung, Yogyakarta. Dan Pak Kasmujo sekali lagi dengan tegas menyatakan, meskipun waktunya hanya singkat karena beliau baru saja sakit, ya, jatuh kemarin di depan rumahnya. Beliau mengatakan beliau bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik. Dan bahkan beliau mengatakan statement tahun 2017 yang dilakukan di Fakultas Kehutanan itu salah, itu kata Pak Kasmujo. Itu real, ada rekamannya. Jadi sekali lagi ini makin banyak terbongkar, ya, soal KKN di Wonosegoro atau di Ketoyan itu yang itu hanya katanya-katanya. Kemudian dari Pak Kasmujo sendiri yang hari ini menyatakan langsung bahwa itu tidak benar. Gitu. Oke, berarti udah ada waktu pasti belum, Mas? Kapan kira-kira akan dilaporin ya, Kapan? Ya, tentu waktu akan melaporkan nanti sepulang dari Dr. Rismon berada di Jogja dan itu akan disusun oleh tim, nanti ada tim lain karena pelaporan terhadap skripsi dan bukti-bukti baru atau beberapa novum itu tentu akan kita lakukan secara cermat, ya. Dan ini tidak menambah, ya. Kalau kita lihat analoginya gini, kan ada juga peristiwa tewasnya seorang mahasiswa UGM namanya Argo di Jogja karena ketabrak mobil BMW. Dan ketika ketabrak, itu ada satu peristiwa hukum. Tapi kemudian polisi menemukan lagi peristiwa hukum yang lain, yaitu penggantian nomor polisi. Yang tadinya itu plat F, Bogor, B, Jakarta. Nah, itu adalah perkembangan. Nah, sama dengan peristiwa ini. Jadi tadinya indikasi terdapat ijazah itu palsu, kemudian berkembang menjadi skripsi itu palsu. Nah, nanti akan berkembang lagi. Nanti siapa yang memalsukan koran kedaulatan rakyat, siapa yang memalsukan nama desa KKN, siapa kemudian memasukkan alat-alat yang lain. Ini secara perkembangan wajar-wajar saja dan anggapnya ini justru sebuah kotak Pandora, ya. Ini mitologi Yunani ini. Ada nama seseorang nama Pandora dibuka dan begitu dibuka itu isinya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya dan biar masyarakat Indonesia itu menjadi saksi dari peristiwa besar ini. Gitu. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.